Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fajar Istiono di channel Fajar Dion TV di Mapel Prakarya kelas 8 di aspek pengolahan yang kedua tentang pengolahan sereal kacang dan umbi berupa hasil sampingnya dijadikan produk pangan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberikan kemudahan, kepahaman, dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, senantiasa bersyukur karena di masa pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan, walaupun belajarnya daring seperti ini tidak bisa bertatap muka, tapi masih diberikan kesehatan. Itu termasuk berkah yang luar biasa. Langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu tentang teknik pengolahan pengawetan pangan. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang secara detail kemarin dari sereal kacang dan umbi yang bisa diolah menjadi hasil samping. Sekarang kita membahas tentang teknik pengolahannya dan pengawetannya supaya bisa diolah dan bisa diawetkan. Caranya gimana? Kita bahas satu persatu. Bisa dilihat gambarnya, ada gambar ikan, yang tengah itu ada gambar tempe, yang di kanan juga ada ikan lagi. Dan semua itu menggunakan teknik pengolahan atau teknik pengawetan juga. Yang paling kanan itu bandeng, biasanya kalian jumpai. Bandeng kok diasapkan itu gunanya untuk apa sih? Terus ikan kok dikasih dingin itu gunanya untuk apa sih? Dan kedelai kok dijadikan tempe itu untuk apa? Itu semuanya diolah supaya bahan pangan tersebut menjadi awet. Kita bahas satu persatu. Teknik pengolahan dibagi menjadi 3, secara fisik, biologi, dan kimia. Nanti kita akan bahas fisik itu contohnya yang seperti apa sih? Apakah seperti ikan? Biologi apa contohnya seperti yang tempe? Dan kimiawi apakah seperti yang dibandeng diasap? Kita bahas satu persatu. Lihat slide berikut ini. Yang dimaksud pengawetan secara fisik, contohnya ada pada gambar-gambar ini, ada ikan yang dikasih es, terus ada ikan kok dimasukkan kaleng atau sarden, dan susu UHT mereknya Ultra. Sengaja saya balik biar tidak terkena sponsor. Terus pengawetan secara fisik merupakan proses pengawetan secara alami yang meliputi pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan, pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan, yang ketiga pengeringan. Yang pertama itu contohnya yang mana? Pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan. Yang ikan ini. Ikan setelah nelayan itu ngambil ikan dari laut, itu nggak bisa langsung dijual karena mereka masih di lautan terombang-ambing kan. Akhirnya sama mereka dimasukkan ke mesin pendingin yang ada di kapal mereka. Kapal mereka kan besar ukurannya, dimasukkan ke mesin pendingin agar awet setelah sampai ke darat bisa dijual. Kan dari laut ke darat itu jaraknya panjang berhari-hari, jaraknya juga lama, maka dari itu mereka butuh teknik pengawetan ini. Terus yang kedua pengawetan dengan suhu tinggi atau pemanasan, contohnya ya ini susu UHT ini. Dia dengan suhu tinggi dipanaskan. Tahu sapi kan, setelah diperas nggak bisa langsung dikonsumsi, ya kan? Atau tahannya cuma sebentar langsung basi biasanya. Itu perlu dipanaskan dulu dengan suhu tinggi, namanya pasteurisasi atau sterilisasi itu, sehingga bisa awet atau bakterinya mati semua. Itu dimaksud dengan pengawetan suhu tinggi. Yang ketiga pengeringan, contohnya ini sarden. Setelah ikan selesai dipotong-potong, istilahnya dibeteti, diambili organ-organ dalamnya yang enggak dipakai atau untuk dimakan, langsung dimasukkan ke kaleng, langsung dikeringkan. Kalau masih basah tidak bisa dikonsumsi. Langsung kita ke 2, pengawetan secara biologis. Secara biologis ini contohnya pada gambar ini ada apa? Tempe. Kenapa disebut biologis? Karena mengalami perubahan secara biologi. Keterangannya kita lihat. Proses pengawetan secara biologi adalah dengan peragian atau fermentasi dan enzim.
Artinya mengalami perubahan gara-gara dikasih ragi atau fermentasi tersebut. Nah, contohnya itu kacang kedelai. Setelah dikasih ragi bubuk itu serbuk ditaburkan, terus akhirnya keluar kan raginya, jamurnya akhirnya menjadi padat. Itu disebut secara biologi. Nanti kalau kalian mau praktek ini juga boleh, silahkan. Terus yang ketiga, secara pengeringan, teknik pengeringan. Contohnya ada ini, bandeng, ikan asap, dan apa itu buah atau manisan buah. Karena semua bentuknya kering ya. Keterangannya apa kita lihat. Teknik pengawetan secara kimia ini digolongkan menjadi dua, yaitu pengolahan secara makanan segar berupa gula, garam, bawang putih, cuka, kunyit, dan keluak. Atau yang kedua, penggunaan bahan tambahan makanan BTM dan pengasapan, ya kan. Pengeringan ini disebut secara kimiawi, dibagi menjadi dua, menggunakan alam atau contohnya bandeng ini dengan asap secara alami kan, biar tahan lama, atau secara kimiawi atau pengeringan. Terus yang kedua, BTM, bahan tambahan makanan. Contohnya ya ini yang buah, bisa ditambahi gula, bisa ditambahi sirup atau pewarna makanan supaya awet menjadi manisan buah. Itulah yang ketiga, pengeringan atau kimiawi. Ya, sudah selesai. Sebelum saya ke tugas, saya refleksi sebentar. Tadi teknik pengolahan dibagi menjadi tiga, biologi, kimia, dan pengeringan atau kimiawi. Fisik, biologi atau kimiawi atau pengeringan tadi. Nah sekarang tugasnya yaitu sebutkan contoh olahan pangan berdasarkan jenis pengawetannya berikut ini, minimal 5. Fisik 5, biologi 5, pengeringan 5. Sekali lagi dibuat tabel seperti di bawah ini, seperti PR sebelumnya, ya kan? Dibagi dulu, buat tabel 5. Contoh produk pangannya. Contohnya tadi fisik apa, biologi apa, pengeringan apa, tulis saja nggak apa-apa, tapi ke bawah 5. Contohnya tadi yang pengeringan, misalnya ikan asap, tulis ikan asap. Bawahnya apalagi, tulis saja 5. Ingat, ikan asap tidak termasuk hitungan karena itu contoh, ya. Cukup mudah kan? Terus ketentuannya gimana? Seperti biasa, tulis di buku tulis, kemudian foto, upload di Google Classroom atau japri WA saya. Jangan lupa sertakan nama, nomor absen, dan kelas pada buku tersebut untuk mempermudah penilaian. Di kumpulan terakhir seminggu dari sekarang, tugas yang tidak sesuai ketentuan tidak akan diterima. Jangan lupa untuk selalu absen di kolom komentar agar saya tahu siapa saja yang sudah menonton video ini, sudah menerima pembelajaran kali ini, agar saya bisa mencatat di nilai presensi mapel prakarya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Banyak kekurangan saya minta maaf. Kita berjumpa di video selanjutnya. Tetap selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.